Suara Pagi SD Santo Yusuf 1 Bandung. Dengan saya Alvin Onel Sutanto, kelas 6A, nomor absen 02. Sebelum kita memulai Suara Pagi SD Santo Yusuf 1, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Baik, Engkau sangat mencintai kami umat manusia. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Sama seperti pada waktu Engkau mengutus Nabi Elia untuk mengajak orang Israel kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah, kami sumber kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Undur-undur berjalan mundur, tak bisa jalan tersangkut kenur. Jangan lupa selalu bersyukur karena kasih-Nya tak terukur. Saya akan bercerita tentang Nabi Elia. Bacaan ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17. Nama Elia pertama kali disebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Diceritakan Nabi Elia bernubuat bahwa tidak akan turun hujan selama beberapa waktu di Israel. Semua itu akibat dosa Raja Ahab dan bangsa Israel karena mereka meninggalkan Tuhan dan lebih memilih menyembah dewa Baal. Raja Ahab tidak menyembah Tuhan karena dipengaruhi oleh istrinya yaitu Isabel, perempuan Sidon yang menyembah dewa Baal. Meskipun hampir seluruh bangsa Israel meninggalkan Tuhan, Elia tetap setia pada Tuhan dan menjalankan setiap perintahnya. Akibat tidak turunnya hujan selama 3,5 tahun di Israel, terjadilah bencana kelaparan di seluruh Israel. Tetapi Tuhan memelihara Elia, nabi Tuhan yang setia. Tuhan memerintahkan Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit serta meminum air dari sana. Tuhan pun memerintahkan gagak untuk membawa roti dan daging kepada Elia setiap pagi dan sore. Kemudian, ketika sungai itu kering, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat dan memelihara hidupnya melalui seorang janda miskin di sana. Ajaibnya, Tuhan menyediakan roti yang tidak habis-habis di rumah janda itu selama musim kelaparan. Menjelang akhir hukuman bangsa Israel, Elia mengajak bangsa Israel bersama para nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Elia menantang nabi-nabi Baal untuk menunjukkan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang Elia sembah atau Baal, dewa yang para nabi-nabi Baal. Elia menyuruh para nabi-nabi Baal untuk memanggil dewanya duluan. Segala cara telah dilakukan, tetapi tidak ada jawaban dari dewa mereka. Setelah itu Elia berdoa dan memanggil Tuhan. Saat itu juga Tuhan menjawab doa Elia serta menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang benar. Hal ini kemudian membuat orang Israel kembali menyembah Tuhan. Elia kemudian membunuh para nabi-nabi palsu yang membuat bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Ketika Nabi Elia membunuh para nabi palsu dan membuat bangsa Israel kembali menyembah Tuhan, maka Isabel, istri Raja Ahab, sangat murka. Elia diancam akan dibunuh oleh Isabel sehingga Elia terpaksa melarikan diri di tengah-tengah perjalanannya. Elia sangat putus asa dan ketakutan sehingga ia ingin mati. Tuhan tidak membiarkan Elia mati. Melalui malaikatnya, Tuhan memberi makan Elia agar dia bisa melanjutkan perjalanannya selama 40 hari, 40 malam ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di penghujung hidupnya di bumi,
Elia diangkat oleh Tuhan ke surga tanpa mengalami kematian, seperti halnya Henokh. Menunjukkan bahwa Elia diangkat oleh Tuhan ketika ia sedang berbincang dengan Elisa, hambanya. 900 tahun kemudian, Elia hadir bersama Musa di Gunung Pemuliaan, di mana Kristus berbicara kepada mereka berdua tentang kematiannya. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili para nabi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, serta membangkitkan harapan dan juga kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali, serta bimbinglah kami juga untuk selalu hidup yang sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati nanti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Suka berenang burung pelikan, suka berkicau burung tekukur. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk bersyukur.